Ya, Online Scholarship Competition ini adalah program beasiswa online yang diadakan Medcom sejak 4 tahun lalu. Hari ini Medcom menggelar tes offline untuk penyaring peraih beasiswa. 1.260 peserta yang sudah lolos tes online dari seluruh Indonesia mengikuti tes offline di Balai Kartini, Jakarta. Mereka mengisikan 54.000 peserta demi meraih 360 beasiswa. Medcom bekerjasama dengan 18 perguruan tinggi swasta terakreditasi A dan B di beberapa kota di Indonesia. Dan pengumumannya akan digelar nanti malam di lokasi yang sama. Asa untuk menjadi sarjana semakin terbuka lebar bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ya, Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Rekan kami Vera Baswan akan mengulas tentang OSC dari lokasi pelaksanaan tes offline di Balai Kartini, Jakarta. Vera, selamat siang. Bagaimana pelaksanaan tentunya untuk tes offline saat ini? Ya, selamat siang Marvin. Untuk penyelenggaraan Online Scholarship Competition 2018 dari medcom.id ini masih berlangsung di Balai Kartini, Jakarta sejak pukul 9 pagi tadi hingga nanti pukul 3 sore. Proses seleksi ini masih berlangsung dan nantinya pada pukul 7 malam ini akan keluar nama siapa saja mereka yang akan menerima beasiswa dari OSC tahun 2018 ini. Hari ini ada 1.260 yang melaksanakan tes tahap akhir ataupun tahap final karena sebelumnya mereka telah melalui tahap-tahap yaitu dari tahap seleksi online dari seluruh Indonesia. Mereka mengikuti tahapan tersebut 54.000 pendaftar, kemudian lolos. Kemudian lanjut di tahap kedua yaitu seleksi administrasi, yaitu bisa menyisihkan 2.700 orang. Dan untuk nantinya pada akhir beasiswa yang akan diperoleh ada kuota sebanyak 360 penerima beasiswa di tahun 2018 ini. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan medcom.id, yaitu ada Pak Hervindo di sini, kemudian juga dari perwakilan salah satu kampus yang juga bergabung dengan Online Scholarship Competition, yaitu dari Universitas Trisakti, yaitu ada Pak Bani Nugroho. Tapi saya ke Pak Hervindo terlebih dahulu. Pak Hervindo, Online Scholarship Competition dari medcom.id ini merupakan beasiswa online pertama di Indonesia. Nah, sebetulnya apa semangat dari medcom.id untuk menyelenggarakan OSC tahun ini? Jadi gini, dari awal kita mengadakan OSC ini memang tujuannya untuk mempermudah siswa-siswi di Indonesia untuk mendapatkan beasiswa dalam meningkatkan pendidikannya hingga perguruan tinggi. Jadi kita benar-benar ingin mempermudah mereka dengan cara online. Jadi daftar cukup online, lalu tes online, baru sekarang pada saat final kita adakan tes offline-nya. Jadi benar-benar memang ingin mempermudah mereka menggapai mimpinya melalui pendidikan. Semangatnya karena ingin mempermudah dan ada 54.000 pendaftar, ini luar biasa angkanya. Artinya mereka memang sangat tertarik dan juga mengharapkan mendapatkan beasiswa begitu. Nah, dari 54.000 kemudian sampai dengan hari ini ada 1.260. Kuota yang diberikan adalah 360. Tahapan apa saja yang sebetulnya harus mereka lalui dan kriteria apa yang sebetulnya dari para peserta ini harus bisa memenuhi gitu? Oke, secara kriteria peserta yang terdaftar di OSC ini adalah mereka yang saat ini duduk di kelas 3 SMA, SMK yang sederajat, atau mereka yang sudah lulus tahun ini tapi belum kuliah. Nah, tahapannya mereka pertama daftar dulu di osc.medcom.id. Setelah itu mereka akan ada online test. Online test kita akan saring lagi tuh lalu masuk ke dalam tahap verifikasi data diri. Nah, sampailah hari ini babak final tes offline. Nah, itu tes offline mereka akan mendapatkan tes berbagai macam tes dari masing-masing PTS pendukung kita. Ini merupakan tahun keempat dari penyelenggaraan OSC. Kemudian dari tahun keempat ini apa sebetulnya evaluasi yang dilakukan mulai dari tahun pertama penyelenggaraan di tahun 2015 itu? Ya, kita melihat animo yang sangat tinggi ya dari seluruh siswa di Indonesia bahwa mereka memang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan program beasiswa. Tentu kita semakin meningkatkan kualitas kita dan semakin menambahkan jumlah PTS kita. Tahun ini kita menambah beberapa PTS sampai dengan Makassar. Ada Universitas Fajar tahun ini yang join di kita dan memberikan 20 beasiswanya dalam program ini. 18 perguruan tinggi swasta, adakah juga misalnya di tahun depan untuk kemungkinan bergabung dengan kampus luar negeri ataukah kampus perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia? Kalau tahun depan tentu kita akan terus berkembang, kita akan coba
mengadakan OSC, mungkin OSC S2 ataupun OSC untuk kuliah di luar negeri. Tentu kita sangat ingin mempermudah seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik dengan program beasiswa. Baik, terima kasih Pak Hefrindo. Saya coba ke Pak Bani. Pak Bani, Trisakti ini merupakan salah satu kampus yang bergabung dengan OSC. Sebetulnya apa yang membuat kampus Trisakti tertarik untuk bergabung? Jadi sesuai dengan semangat dari OSC ini, Trisakti komitmen untuk bisa membantu masyarakat seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi secara gratis bagi mereka yang mempunyai kemampuan akademis, tapi dari segi kemampuan ekonomi agak kurang, begitulah. Sehingga kita mencoba untuk membantu mereka, dan Trisakti ikut dalam program ini mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat ini. Nah, ini kita sudah tahun ini kita akan mengambil 20 mahasiswa baru yang akan kita beri beasiswa secara penuh sampai 4 tahun. Dan ya kalau bisa lebih dari 20 sebetulnya kita akan berikan lebih dari 20 begitu. Baik. Dari 20 mahasiswa ini apakah ada jurusan tertentu yang diberikan? Ya, kita akan memberikan jurusan tertentu dari 27 program sarjana. Kita berikan ini ada 12 program studi yang kita buka untuk program OSC ini. Jadi memang belum semua kita berikan karena memang ya kuotanya hanya 20 mahasiswa baru ini tadi. Ya. Kalau dari segi fasilitas, sarana, prasarana, apakah ada pembeda ini nantinya? Oh tidak ada beda apa-apa. Jadi OSC ini kan cuma salah satu pintu masuk saja. Nanti kalau sudah masuk semuanya akan dilakukan sama dengan yang lain. Tidak ada pembedaan apa-apa. Nah, untuk di tahap final hari ini kan memang ada kampus-kampus yang memberikan tes tertulis, kemudian ada juga yang hanya sekedar interview. Kalau dari kampus Trisakti sendiri, kriteria peserta seperti apa yang layak untuk diterima di Universitas Trisakti? Jadi kita sekarang ini seleksinya dengan wawancara. Karena dengan wawancara itu kita harapkan kita bisa mengetahui secara persis dan menggali secara mendalam kira-kira mana yang serius untuk bisa masuk. Kita akan memberikan beasiswa itu kepada mereka yang betul-betul membutuhkan dan serius untuk belajar. Sehingga dengan wawancara tadi kita harapkan kita bisa tahu persis. Dan ternyata memang tahun lalu kita dengan wawancara kita mendapatkan mahasiswa yang sesuai dengan harapan kita, prestasi akademiknya pun bagus-bagus semuanya. Jadi dengan wawancara kita harapkan kita akan mendapatkan bibit-bibit yang betul-betul mampu gitu. Baik, terima kasih Pak Bani dari Universitas Trisakti Jakarta dan juga sebelumnya ada Pak Hervindo dari medcom.id. Tentunya kita harapkan memang semangat yang diberikan dari medcom.id memberikan beasiswa kepada 320 orang yang nantinya akan diumumkan pada pukul 7 malam. Ini dapat memberikan semangat kepada mereka dan juga memudahkan mereka dalam menempuh pendidikan. Sementara demikian kembali ke studio. Vera Basuhan, terima kasih atas informasinya.